Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di channel saya. Sudah berapa bulan saya tidak mengupload video karena ada kesibukan dan lain hal yang tidak bisa saya sebutkan. Karena kemarin juga sempat saya itu wisuda teman-teman. Nah, jadi sekarang sudah berapa bulan, bahkan hampir setengah tahun ya saya tidak membuat video lagi, dan sekarang baru sempat. Oke teman-teman, nah pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa teman-teman bagaimana kabarnya untuk kesempatan ya yang bahagia ini. Mungkin insyaallah teman-teman semua juga bahagia. Nah, saya ingin cerita teman-teman tentang keadaan saya hari ini, tentang keresahan saya pada hari ini. Nah, beberapa hari ini saya sering sekali mendengar podcast yang ada di sosial media, mendengar berbagai sudut pandang tentang kehidupan, perihal ekonomi, perihal bisnis, perihal mungkin kehidupan percintaan, kehidupan sosial. Nah, itu memberi saya satu gambaran bahwa hari ini kita perlu untuk berbagi, untuk mulai, dan setiap hari kita coba untuk memulai 1%. Nah, teman-teman, saya sangat senang sekali mendengar podcast pada beberapa minggu dan hari ini tentang keresahan-keresahan yang pada anak muda, pada Gen Z, milenial kita sekarang, bagaimana perkembangan ilmu teknologi itu sangat mempengaruhi sisi emosional maupun psikologis maupun mental kita sebagai seorang anak muda, ataupun ya kehidupan manusia yang setiap harinya kita mendengar di sosial media, di lingkungan. Nah, terkadang informasi yang sudah kita konsumsi itu bukannya membuat kita bahagia, tapi itu membuat kita terganggu akan informasi yang ada. Nah, misal lah, kok dia sudah wisuda, kok dia sudah bisa beli ini, beli itu, lah kok dia sudah nikah, kok dia sudah punya pacar, kok saya gini-gini aja. Nah, terkadang kehidupan kita ini memang tidak ada masalah. Nah, adanya masalah ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kok dia sudah ini, sudah itu, sedangkan kita merasa diri kita gini-gini aja. Padahal kita ini tidak ada masalah atau tidak ada gangguan sama sekali. Nah, dimana kondisi-kondisi seperti ini membuat kita terganggu akan hal itu. Nah, belum lagi tentang dunia percintaan, kita mungkin terganggu dengan kehidupan asmara kita, mungkin itu toksik ataupun banyak hal negatifnya. Saya senang sekali teman-teman, beberapa hari ini saya mendengar dan memasukkan nasihat ilmu. Mungkin saya juga merekomendasikan teman-teman, tidak hanya kalau teman-teman malas membaca, juga bisa mendengar podcast dari orang-orang yang luar biasa ilmunya yang sudah ada di YouTube tentang bagaimana ilmuwan-ilmuwan, para ustadz atau dai, para profesor, doktor menyampaikan ilmunya secara gratis yang ada di sosial media. Nah, kita sangat gampang sekali mengaksesnya teman-teman. Nah, tentang bagaimana kita bertumbuh setiap harinya 1%, kita mulai aja dulu, meskipun kita merasa jangan menunggu sempurna untuk kita mulai, tapi kita mulai aja dulu. Nah, dan saya ketika mendengar podcast tersebut, ada satu hal yang mengetuk hati saya. Itu ketika dalam podcast tersebut, saya lupa nama channelnya apa. Nah, dia itu merekomendasikan untuk anak muda, untuk semua kalangan, untuk mulai konten, untuk mulai saja dari nol dulu, untuk berkembang satu hari 1%. Untuk kalau teman-teman mungkin bingung, kata beliau, untuk membuat konten apa,
letakkan saja kamera di depan wajah Anda, lalu Anda ngomong, lalu setiap hari Anda post. Kalau teman-teman mungkin malu untuk menunjukkan muka, saya cari saja rekomendasi ataupun pilihan yang caranya mungkin dengan suara saja, lalu dengan gambar-gambar. Nah, banyak cara agar kita bisa mengonten pada hari ini, karena kita hidup di mana zaman kita tidak boleh hanya menjadi penonton, teman-teman. Kita juga harus bisa keluar dari zona itu agar kita bisa memberi manfaat dan ilmu bagi orang lain. Kita tidak hanya duduk di luar lapangan, tapi kita juga ikut bermain di dalam lapangan tersebut, mengambil bagian dari hal tersebut. Nah, tadi beliau menyampaikan dalam podcastnya tersebut, kalau kalian bingung mau menyampaikan apa, mau memberikan apa, mau buat konten apa, mulai saja dari keresahan kalian pada hari ini. Nah, saya ingat sekali dengan keresahan saya pada hari ini, teman-teman. Saya ingin sedikit berbagi, mungkin teman-teman juga bisa menangkapnya dari angle lah kok dia malah curhat. Nah, mungkin bebas saja bagaimana teman-teman menangkapnya. Nah, baik teman-teman, mungkin ini adalah keresahan saya pada hari ini, pada kondisi saat ini, tepatnya saat ini. Saya ingin bercerita sedikit teman-teman, bahwa beberapa minggu yang lalu saya itu baru saja wisuda, teman-teman. Nah, dulu ketika saya masih SMA gitu ya, zaman-zaman yang dimana jiwa-jiwa anak muda itu sangat berkobar-kobar sekali, jiwa-jiwa asmara itu sangat luar biasa. Saya berpikir nanti mungkin ya setelah saya selesai SMA itu saya akan bahagia, saya akan tidak belajar lagi, tidak memiliki pelajaran lagi, saya bisa menikmati kehidupan saya sudah SMA. Tapi nyatanya setelah saya SMA ada satu keputusan dan lain hal membuat saya itu melanjutkan kuliah berdasarkan dari kedua orang tua saya. Dalam kondisi tersebut saya mungkin mendapat kebingungan dan keresahan antara saya melanjutkan kuliah karena orang tua saya ataupun karena pilihan saya sendiri. Pada saat itu saya tidak ingin kuliah, atau saya tidak ingin kuliah, saya ingin melanjutkan kerja saja, mungkin saya berpikir seperti itu, teman-teman. Tapi ketika saya mendengar salah satu podcast dari seorang, ketika kalian hidup dalam satu kondisi yang dimana kalian itu milih suatu hal yang kalian senangi, ataupun milih studi yang dimana berat, mungkin sesuatu buat kalian, sulit buat kalian, gak apa-apa, lanjut saja studinya, karena tidak ada hal yang paling bahagia membuat orang tua itu selain melihat anaknya sudah, baru setelah itu kalian bebas melakukan hal apa yang kalian senang. Nah, saya berpikir mungkin saya melanjutkan kuliah saja, dan bismillah pada saat itu saya berpikir saya lanjutkan kuliah saya kuliah di Pontianak, dan salah satu institut atau perguruan tinggi yang ada di Pontianak, dan tahun demi tahun bla 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 bla, akhirnya saya alhamdulillah tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga, saya hanya bisa menyelesaikan studi saya selama 4 tahun. Nah, barulah di situ saya mendapat suatu hal yang sangat bahagia dan luar biasa ketika saya bisa melihat orang tua saya sangat bahagia melihat anaknya punya kebanggaan, punya kesenangan yang bisa menyekolahkan anaknya sampai wisuda, sampai sarjana gitu. Oke, sampai di situ mungkin saya pikir cukup, walaupun di pertengah perjalanan di masa-masa kuliah itu saya pengen sekali itu yang namanya kerja, mendapatkan sesuatu dari hasil jerih payah saya sendiri. Saya pengen ada kebingungan, ada hal iri juga. Iri dalam arti kok teman saya yang nggak kuliah sudah kerja, sudah mendapatkan hasil dari jerih payahnya, gajinya sekian,
dia mendapatkan mungkin handphone, laptop, dan kendaraan, dia sudah bisa membelikan A, B, C, D, dan bisa memberikan orang tuanya sedikit. Dan pada saat saya kuliah juga saya kebingungan apakah saya melanjutkan studi atau tidak, atau saya berhenti, atau saya sambil kerja. Ada kebingungan pada saat itu. Namun pada akhirnya saya tetap melanjutkan studi, saya tidak juga bekerja, saya fokus di perkuliahan saya, meskipun itu tadi saya kegalauan yang luar biasa, dan ada beberapa hal dan kondisi membuat saya itu sangat down, dan saya tidak punya banyak cara untuk menceritakan hal-hal ini kepada teman saya ataupun kepada orang lain. Nah, itu mungkin keresahan saya dulu. Dan teman-teman, ketika saya sudah selesai kuliah, dulu ketika saya kuliah mungkin saya berpikir ketika saya sudah selesai kuliah saya akan bahagia, saya akan cari kerja, saya akan menafkahi diri saya sendiri, nggak minta lagi dengan orang tua dan bla 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 bla. Namun pada akhirnya setelah saya kuliah, saya pun berapa minggu yang lalu, 3 atau 2 minggu yang lalu, alhamdulillah saya coba untuk mencari pekerjaan yang ada di sekitar kota tempat saya tinggal, tempat saya kampus. Ada beberapa kondisi dan kendala yang membuat saya gini juga ya cari pekerjaan, karena kata orang baru belajar hidup, baru mulai hidup, baru terjun dalam dunia pekerjaan, ada sedikit kekagetan dan gangguan mungkin yang coba saya rasakan. Namun pada akhirnya waktu demi waktu membuat saya berpikir sedikit lebih bijak, mungkin sedikit lebih dewasa, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mungkin teman-teman yang di luar sana, sulitnya mencari pekerjaan yang ada di Indonesia. Mungkin ada, mungkin banyak, tapi gaji dengan pekerjaan itu mungkin tidak sesuai ya, yang mana kondisi kita di Indonesia ini sangat terpuruk, belum lagi daripada efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah secara besar-besaran, yang mungkin membuat perekonomian Indonesia sangat menurun. Belum lagi mungkin gaji yang ada di Indonesia ini sangat kecil di bawah UMR. Contoh saja ketika ada tawaran untuk menjadi guru, misalkan menjadi guru honorer, mungkin gajinya 800 sampai 1 juta lebih gitu per bulan. Nah, bayangkan teman-teman, bagaimana kita bertahan dalam kondisi gaji kita yang cuma 800 ribu itu. Kita bisa menghidupi diri kita, membayar kos, bayar bensin, segala macam kebutuhan pokok kita sehari-hari, mungkin itu sangat pas-pasan, mungkin ada kurang. Nah, saya berpikir teman-teman bahwa kondisi pada saat ini membuat saya resah sekali, membuat saya sangat bingung kemana arah dan tujuan hidup saya pada saat ini, kemana saya harus membawa kapal ini. Kapal ini harus berlayar teman-teman, jadi tidak bisa hanya singgah terus atau terikat terus di pinggir pantai. Dia harus berlabuh, dia harus berlayar agar dia mendapat suatu cerita pada satu hari nanti. Dia tidak hanya bisa terdampar di sisi pantai, dia harus berlabuh teman-teman. Mungkin itu ada sedikit analogi yang saya sampaikan kepada teman-teman, keresahan saya pada hari ini. Belum lagi teman-teman, itu masalah tentang kegalauan ataupun keresahan saya tentang pekerjaan atau melanjutkan karir saya pada hari ini. Belum lagi teman-teman tentang asmara apa segala macam. Nah, itu membuat saya bukan sedikit lagi, terganggu sekali teman-teman, dimana pada saat saya setelah mungkin memulai perkuliahan saya dari tahun 2020 itu, 2021 saya putus sama pacar saya, dan sampai saat ini alhamdulillah teman-teman, Allah menjaga diri saya, menjaga diri saya sendiri, menjaga diri saya dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, walaupun dalam hati juga pengen sekali hal-hal tersebut, merasakan perasaan asmara lagi, tapi ya mungkin ada sedikit trauma atau hal yang saya perlu pikirkan. Nah, belum lagi ujian-ujian lingkungan kita yang gimana jiwa-jiwa anak muda, yang jiwa-jiwa yang berapi-api kata orang dewasa itu,
ingin merasakan hal-hal, ingin mencoba ini, mencoba itu, dan segala macam. Saya coba berpikir bijak dan berpikir dewasa bagaimana saya mengelola emosional saya, mengelola mental saya, mengelola emosi saya untuk tidak mudah terbawa suasana, untuk tidak terbawa lingkungan yang negatif. Mungkin teman-teman saya di sekitarnya merokok ataupun pacaran ataupun berjudi segala macam, tapi saya mempunyai prinsip yang kuat untuk bisa tetap dalam jalur ini. Mungkin terdengar sangat alim, terdengar sangat baik, tapi saya coba untuk memperbaiki diri, untuk tetap belajar, untuk on the track, untuk bagaimana tetap bertumbuh dalam kondisi yang sulit ini, di zaman yang sangat gila ini, di zaman yang sangat ujiannya sangat luar biasa, di mana kerusakan pada hari ini sangat luar biasa, teman-teman. Mungkin kalau di sekitar kita Kalimantan ini kerusaknya tidak terlalu besar, tapi ketika kita mendengar informasi yang ada di luar sana, mungkin di daerah sana, di pulau-pulau sana, itu kerusakan anak mudanya sangat luar biasa, kerusakan lingkungan ekonomi sangat luar biasa. Bagaimana orang berbuat jauh daripada yang namanya binatang. Kalau binatang itu mungkin dia sembarang aja kawin di mana, kawin tengah jalan dengan ada rasa malu. Zaman sekarang orang sudah tidak ada rasa malu sekali, kawin di sana, berjudi, pergaulan, minum apa segala macam, main perempuan, sudah tidak terkontrol lagi. Pemimpin kita zaman sekarang juga tidak memberikan contoh yang baik. Bagaimana yang katanya bergelar doktor, profesor, bergelar sarjana, sudah hilang rasa moral dan rasa menjadi layaknya seorang pemimpin. Nah, teman-teman, ini menjadi keresahan kita pada saat ini, yang dimana korupsi juga merajalela kita pada hari ini, pemimpin kita. Maka efek dan dampak dari korupsi itu sangat luar biasa kepada masyarakat. Belum lagi ada orang yang namanya mungkin pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan. Orang rela melakukan itu kenapa? Karena ada di mana kondisi ekonominya sangat sulit. Mungkin dia terpaksa melakukan hal itu karena tidak adanya lapangan pekerjaan, tidak adanya solusi terhadap perekonomiannya. Maka dia terpaksa melakukan pencurian, melakukan perkriminal. Kenapa? Karena pemerintahnya korupsi, maka dampak efek domino itu akan berlangsung di masyarakat. Nah, oleh karena itu, efek dari korupsi ini sangat luar biasa, teman-teman, bagi kondisi sosial masyarakat kita, karena itu sangat berdampak dan berpengaruh pada sisi moral dan kriminal. Nah, oleh karena itu, kalau kita pelajari bahwa teman-teman, kondisi itu membuat sulit sekali terlepas ketika kita sudah masuk dalam lingkaran setan tersebut. Ada mungkin oknum-oknum yang baik, oknum-oknum yang mungkin tidak terlibat dalam hal tersebut, sedikit sekali. Nah, maka pada hari itu, pada saat ini, kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita pada saat ini. Maka dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Belum lagi kita melihat bahwa tentang keresahan saya juga, teman-teman, ketika saya pribadi, ketika mengenal suatu perempuan atau mengenal suatu lawan jenis itu, saya berpikir sangat panjang, teman-teman. Pada hari ini mungkin saya bisa memacari 1 atau 2 atau 3 bahkan lebih dalam satu waktu, tapi itu bukan hal yang baik. Saya berpikir nanti ketika saya sudah mempunyai anak ataupun saya mempunyai seorang adik, ketika adik saya atau anak perempuan saya dilakukan hal-hal yang jahat oleh seorang laki-laki, saya akan marah juga. Saya akan mungkin sangat marah luar biasa kepada orang tersebut. Maka pada hari ini saya coba untuk menahan diri saya untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak sepatutnya dilarang, tidak sepatutnya dilakukan oleh teman-teman. Nah, maka
jagalah diri kita dari hal-hal yang tidak baik teman-teman. Mulailah bertumbuh satu persen setiap harinya, walaupun sesungguhnya saya sebenarnya menasihati diri saya sendiri teman-teman, bagaimana saya harus bisa bertumbuh setiap harinya, terus untuk bisa memberikan hal yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk bisa memberikan hal yang baik walaupun hanya di konten sosial media. Saya ingin bercita-cita suatu hari nanti saya bisa memberikan dampak positif ketika saya berada di suatu lingkungan atau masyarakat. Saya bisa memberikan dampak, kalau seandainya bisa memberikan dampak positif dan bisa bermanfaat bagi lingkungan tersebut, karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin begitu teman-teman, keresahan saya pada hari ini. Masalah percintaan itu agak kurang sekarang, mungkin tidak seperti dulu yang sedikit terganggu mental saya, karena ya mungkin wajar ya, yang namanya anak muda, yang namanya daerah-daerah muda itu. Tapi ketika kita sudah bertumbuh, udah mulai dewasa, udah mulai bertambah usianya, masalah percintaan itu tidak menjadi hal yang besar lagi. Sekarang kegalauan ataupun ya kegalauan saya pada hari ini mungkin masalah karir, masalah pekerjaan, masalah tentang bagaimana ya nanti saya kalau udah punya istri, punya anak, bisa nggak ya ngidupin dia, bisa nggak ya memberikan anak dan istri pendidikan yang baik, memberikan pelajaran yang baik, bisa ya nggak saya memberikan memimpin lingkungan keluarga saya nanti, bisa nggak ya. Yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkadang membuat kita takut, terkadang membuat kita sedikit ragu, walaupun sebenarnya itu adalah bagian dari kehidupan, ujian dari Allah kasih. Karena dalam Al-Quran pun Allah menyampaikan, kami kirim rasa takut, rasa khawatir, rasa galau kepada kalian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling beriman dan bertakwa. Mungkin teman-teman, sebenarnya resep dan rumus kehidupan itu ataupun ilmu-ilmunya sudah kita rasakan, sudah kita dapat, tapi mengaplikasikan dalam kehidupan yang nyata itu sedikit sulit, sedikit mendapat apa yang namanya kesulitan ya, ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Mungkin kita butuh energi yang positif untuk bisa mengingatkan kita dalam kebaikan, karena sejatinya mau sebaik apapun kita, ketika kita hidup dalam lingkungan yang tidak baik, lama kelamaan juga kita akan terbawa oleh virus-virus itu tersebut teman-teman. Nah, mungkin sekiranya itu dulu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Barangkali teman-teman juga bisa, mungkin ada ide, mungkin ada buat podcast ataupun buat kita sekadar ngobrol-ngobrol aja, habis itu kita rekam, kita upload, bisa memberi sesuatu yang kiranya bermanfaat bagi teman-teman dan kawan-kawan kita di luar sana. One day insyaallah saya akan coba untuk ya setidaknya 1 minggu sekali ataupun seminggu 2 kali untuk bisa upload dan bisa membuat konten. Insyaallah one day saya ingin membuat podcast yang dimana sedikit menyampaikan keresahan-keresahan saya tentang suatu dan lain hal tentang dunia percintaan, perekonomian, karir, dengan kegalauan anak muda pada saat ini. Ya, sekiranya bisa bermanfaat lah buat teman-teman dan saya pribadi, dan sejatinya keresahan dan sesuatu yang saya sampaikan pada teman-teman pada hari ini juga itu merupakan sebenarnya buat saya pribadi. Itu saya ngomongin dari saya pribadi teman-teman, bagaimana saya tetap bisa dalam on the track dalam kehidupan ini, untuk bisa kita berbagi, saling berbagi kebermanfaatan bagi teman-teman semuanya. Barakallahu fiikum. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.